Oich deh Lur, tenang-tenang ya, gajian seminggu lagi kok. Lur, kalian merasa jenius? Sejenius si Jun gak yang bisa bangkitin dinosaurus yang sejatinya udah punah ratusan juta tahun lalu? Bukan si John tetangga sebelah ya, tapi si John yang ada di film Jurassic Park rilisan tahun 1993 ini. Karena kalian udah gak asing sama ceritanya, mending dengerin langsung rekapan bayannya aja ya, let's go! Industrialis John Hammond telah menciptakan taman hiburan dinosaurus cloning Jurassic Park di pulau lepas pantai Costa Rica. John sendiri adalah seorang pengusaha kaya raya yang terobsesi kepada dinosaurus, makanya dia berusaha untuk menciptakannya kembali dengan mencari sebuah fosil purba yang kemudian digunakan untuk melakukan rekayasa genetik penciptaan dinosaurus. Walaupun John sudah berhasil menciptakan taman impiannya, John masih memerlukan izin dari para ahli agar taman itu layak dibuka untuk umum. Scene beralih pada beberapa arkeolog yang sedang sibuk menggali fosil dinosaurus. Dua di antaranya adalah seorang ahli dinosaurus bernama Dr. Crane dan rekannya Dr. Ellie yang berprofesi sebagai ahli tanaman purba. Baru saja menghentikan pekerjaan mereka sejenak, tiba-tiba saja helikopter datang dan mendarat. Dengan cepat, Grant langsung menyuruh pilot untuk menghentikan baling-balingnya karena akan merusak galian fosilnya. Tapi, dia malah menyuruh Grant untuk masuk ke dalam karavan yang ternyata di dalam sana sudah ada John Hammond. Awalnya Grant marah-marah karena tidak mengenal sosok John, orang yang selama ini telah mendanai penelitiannya. Tapi setelah tahu jika itu dia, Grant dan Ellie langsung bersikap lembut dan menyambut kedatangan John. John lalu memberitahu jika perusahaannya telah membeli pulau di Costa Rica dan mendirikan sebuah cagar alam di sana. Tapi menurut informasi dari pengacaranya, para investor di perusahaan menginginkan opini dari para ahli tentang cagar alam tersebut agar bisa dibuka secara legal. Nah, maksud tujuan John mendatangi Grant dan Ellie tak lain adalah untuk mengajak mereka datang ke cagar alamnya, lalu memberikan komentar agar cagar alam tersebut dapat dibuka untuk umum. Di sini John belum memberitahu apa saja isi cagar alam itu. Dia hanya mengatakan jika isinya berhubungan erat dengan pekerjaan Grant dan juga Ellie. Di awal Grant dan Ellie nampak ragu sebab pekerjaan mereka masih banyak yang harus dikerjakan dan dana pun hanya berlaku selama 1 tahun. Tapi ketika John menambah durasi waktu pendanaannya menjadi 3 tahun, tanpa ragu-ragu lagi mereka berdua pun setuju. Di tempat lain ada Dennis yang sedang sibuk makan. Dia adalah programmer yang bekerja untuk John Hammond. Tapi hari itu, dia menjalani kerjasama ilegal bersama dengan musuh perusahaan John yaitu Dodson. Dengan imbalan uang yang melimpah, Dodson menyuruh Dennis untuk mengambil beberapa embrio spesies dari cagar alam milik John. Loh, kenapa Dennis berkhianat ya? Ternyata selama ini dia mendapat gaji yang sedikit dari John Lur. Dodson lalu memberikan sebuah benda yang akan digunakan untuk menyelundupkan embrionya. Dennis juga mengungkapkan jika dirinya hanya punya waktu selama 18 menit untuk mencuri embrio-embrio itu. Embrio yang dibuat susah payah oleh John selama 10 tahun penelitian. Kembali lagi ke John yang telah berhasil mengumpulkan para ahli, selain Grant dan Ellie, ternyata John mengajak pengacaranya Donald dan seorang ahli matematika bernama Dr. Malcolm. Singkat cerita, mereka pun sampai. Ketika mereka sedang menuju pusat taman menggunakan mobil, di tengah jalan mereka berhenti karena melihat dinosaurus jenis Brachiosaurus. Merasa tidak percaya, Grant mengajak Ellie turun untuk melihat langsung. Mereka berdua takjub melihat makhluk yang sebenarnya sudah punah ratusan juta tahun lalu. Keterkejutan Grant dan Ellie semakin bertambah ketika John mengatakan jika dirinya juga memiliki T-Rex di cagar alamnya. Oh ya, nama cagar alam itu sendiri adalah Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Tiba di laboratorium, John mengajak tamunya ke sebuah mini bioskop untuk melihat video dirinya yang mempresentasikan bagaimana John mengembangkan dinosaurus. Video itu menjelaskan jika jutaan tahun lalu hidup juga nyamuk seperti sekarang ini.
Nyamuk itu menghisap darah hewan tak terkecuali dinosaurus. Nyamuk yang hinggap di cabang pohon kadang terjebak pada getah pohon tersebut yang kemudian getah tersebut lama-lama berubah menjadi fosil. Para ilmuwan yang berhasil menemukan fosil nyamuk lalu mengekstrak darahnya menggunakan teknologi tinggi sampai mendapatkan DNA dinosaurus. Dalam penelitiannya, para ilmuwan juga menambah DNA katak untuk melengkapi bagian yang kosong, sampai terlahirlah seekor dinosaurus. Selesai menonton video, John mengajak tamunya untuk masuk ke laboratorium tempat telur dinosaurus dikembangbiakan. Di waktu yang tepat, Grant bisa melihat telur itu menetas, dan dinosaurus yang ada di depan matanya berjenis raptor. Dr. Wang lalu mengatakan jika semua dinosaurus yang ada di Jurassic Park adalah betina, sebab sudah diatur kromosomnya, jadi populasinya akan terkendali, Lur. Selanjutnya, Grant tertarik untuk melihat kandang raptor dewasa. Di waktu yang sama pula, orang-orang akan memberi makan raptor dengan sapi, tapi ternyata tidak nampak apa-apa di sana dan hanya suaranya saja. Tidak lama kemudian, Muldoon yang notabene adalah seorang penjaga mengungkapkan jika raptor adalah jenis dinosaurus pemburu mematikan dan cerdas. Sambil menikmati makan siang, John meminta para ahli untuk memberikan opini tentang Jurassic Park, dan Donald mengatakan jika dirinya setuju jika Jurassic Park dibuka. Soalnya cagar alam itu akan menjadi wahana luar biasa yang memiliki banyak peluang untuk menghasilkan uang. Tapi di tengah pembicaraannya, Dr. Malcolm memotong dengan berkata jika menghidupkan dinosaurus adalah melawan hukum alam. Tidak seharusnya mereka ada walaupun John sudah berhasil menghidupkannya lagi. Ellie dan Grant ternyata setuju dengan pendapat Malcolm. Karena zaman manusia dan dinosaurus itu terpisah sekitar 65 juta tahun, maka bagaimana caranya nanti mengendalikan para dinosaurus jika suatu saat mereka tidak terkendali? Yang ada mungkin dinosaurus itu akan menyebabkan umat manusia punah begitu saja. Mendengar opini itu, John sangat kecewa. Sebenarnya, dia membuka cagar alam itu bukan semata ingin mendapatkan uang, melainkan ingin melihat orang-orang yang berkunjung itu menjadi senang. Beberapa saat kemudian, John mendapatkan info jika cucu-cucunya datang berkunjung. Ternyata John sengaja mengundang cucunya yang bernama Lex dan Tim untuk menikmati tur pertama di Jurassic Park, tentunya bersama dengan para tamu lain. Selama perjalanan nanti, mereka akan menggunakan mobil elektrik yang bisa bergerak tanpa menggunakan supir dan hanya dikendalikan dari ruang kontrol. John yang tidak ikut melakukan tur masuk ke ruang kontrol dan mengetahui jika nanti akan terjadi badai tropis. Tapi sesuai perkiraan mungkin badai tersebut akan belok ke arah lain, sehingga John pun langsung menyuruh orangnya untuk memulai tur. Kunjungan pertama yaitu melihat dinosaurus jenis Dilophosaurus. Semua orang yang ada di dalam mobil itu nampak excited dengan wujud dinosaurus ini, karena tercatat sebagai dinosaurus tertua yang bisa menyemburkan racun yang bisa mengakibatkan kebutaan bahkan lumpuh. Namun sayang, Dilophosaurus tidak nampak sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi saja. Di ruang kontrol, salah satu staf mengatakan jika Jurassic Park memang sudah bisa dinikmati, tapi sistem yang ada belum sepenuhnya bekerja dengan baik. Lampu mobil terus menyala dan tidak bisa dimatikan dari ruang kontrol. Mendengar hal itu, John langsung menemui Dennis dan menegurnya untuk tidak santai-santai. Tapi Dennis yang sudah mendapatkan sogokan dari Dodson pun hanya menanggapinya dengan santai. Dia bahkan balik memprotes tentang gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Dia yang lelah dengan perlakuan John langsung mengiyakan akan memperbaiki lampu itu nanti setelah para tamu pulang dari tur. Sama seperti tur yang pertama, kali ini ketika mereka sampai di kandang T-Rex, dinosaurus itu tidak muncul walaupun sudah dipancing dengan seekor kambing. Dr. Malcolm yang kecewa pun mencoba berbicara dengan John di ruang kontrol. Namun sayang, alat komunikasi rusak dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Grant yang merasa bosan nekat keluar dari mobil dan disusul yang lain. Lalu tidak disangka jika mereka akan bertemu dengan dinosaurus jenis Triceratops yang sedang tergeletak tak berdaya.
Setelah dicek, ternyata dino itu telah keracunan makanan yang tumbuh di sekitar tempat tersebut. Di ruang kontrol, John terpaksa menghentikan tur karena ternyata badai akan datang. Dia sebenarnya kesal, tapi hal itu harus dilakukan demi keselamatan pengunjung. Donald yang tahu akan datang cuaca yang buruk meminta yang lain untuk kembali melanjutkan perjalanan, tapi Ellie meminta untuk tinggal karena masih ingin memeriksa keadaan Triceratops. Mendengar itu, seorang penjaga taman pun bersedia untuk menemani Ellie, lalu akan mengantarkannya menggunakan jeep. Sementara itu, Dennis yang tahu kondisi sedang kacau mencoba mencari kesempatan agar rencananya bisa segera dilakukan. Dia juga diam-diam berkomunikasi dengan Dodson. Karena adanya badai besar, kapal terakhir di pelabuhan akan segera berangkat. Dennis pun meminta sedikit waktu kepada Dodson, itu semua karena situasi yang ada di ruang kontrol tidak sesuai dengan prediksinya. Tidak basa-basi lagi, Dennis langsung menjalankan rencananya. Pertama, dia pura-pura ingin pergi untuk mencari minuman sambil menginfokan kepada John dan seluruh staf jika dia baru saja memprogram ulang jaringan komunikasi. Dan yang akan terjadi nanti mungkin jaringan akan mengalami gangguan selama kurang lebih 20 menit. Dennis tak lupa berkata jika itu hanya masalah kecil dan akan kembali normal. Dennis kemudian langsung menyalakan program yang dapat mematikan sistem keamanan dan tidak lupa mengeset timer kapan program itu akan berhenti. Beberapa detik sebelum sistem keamanan mati, Dennis sudah berada di depan laboratorium tempat embrionya disimpan. Dia lalu dengan cepat memasukkan embrio-embrio ke dalam alat yang sudah diberi oleh Dodson. Dan hal itu tentu tak menimbulkan kecurigaan, karena dari awal Dennis sudah menginfokannya kepada para staf. Tapi ternyata kelakuan Dennis itu juga membuat mobil tur dan seluruh sistem keamanan kandang mati kecuali pagar raptor. Melihat itu, John dan para staf mulai panik karena takut terjadi apa-apa dengan para pengunjung yang kebetulan berhenti tepat di depan kandang T-Rex. Staf yang lain mencoba mencari Dennis, tapi yang gak bakalan ketemu soalnya kini Dennis sudah keluar untuk memberikan embrionya kepada Dodson. Karena niatnya gak baik, di tengah jalan, Dennis menabrak petunjuk jalan sehingga membuat dirinya sendiri tersesat. Situasi pun semakin kacau. Staf yang ada di ruang kontrol sudah berusaha untuk mengotak-atik program, tapi sayang program itu menggunakan password yang hanya Dennis yang tahu. Di luar, para pengunjung mulai panik karena tiba-tiba terasa getaran yang cukup besar. Terlihat kambing yang ada di kandang juga sudah hilang, lalu tiba-tiba semua orang semakin panik. Donald yang sangat ketakutan memilih untuk kabur dan bersembunyi di sebuah toilet. Grant dan Dr. Malcolm berusaha untuk tidak bergerak, tapi Lex yang tidak tahu malah mengambil senter lalu menyalakannya. Otomatis T-Rex itu pun langsung mendekati mobil Lex lalu berusaha untuk menghancurkannya. Karena keadaan anak-anak sangat terancam, Grant bergegas mengambil flare untuk mengalihkan perhatian T-Rex. Lalu tak lama dia juga dibantu oleh Malcolm, sehingga Grant bisa dengan cepat menolong anak-anak yang sudah terjebak di dalam mobil. Malcolm yang tak sanggup untuk lari terlempar dan pingsan tepat di toilet tempat Donald bersembunyi. Karena toilet itu rubuh, Donald ketahuan yang membuat dirinya berakhir menjadi mangsa. Tapi untung saja Grant berhasil menyelamatkan Lex. Tapi tidak dengan tim yang masih terjebak, ditambah T-Rex sudah kembali mendekati mereka. Dinosaurus itu lalu mendorong mobil ke tepi kandang. Dengan cepat, Grant menggendong Lex lalu membiarkan mobil itu jatuh tersangkut pohon. Kembali ke ruang kontrol, sekarang semuanya sudah sadar jika Dennis sengaja mematikan sistemnya. Ellie yang mengetahui itu segera pergi bersama Muldoon untuk menjemput mereka. Dennis sendiri sekarang harus bingung karena mobilnya tersangkut batang pohon setelah terperosok. Dia pun turun untuk mengikatkan mobilnya dengan pohon, tapi sial, tiba-tiba saja Dilophosaurus datang lalu mengikutinya sampai ke mobil. Dia menyemprotkan racunnya tepat di wajah Dennis sampai membuatnya jatuh. Embrio yang dibawa pun jatuh dan hilang. Dennis yang masih bisa bangkit buru-buru untuk pergi, tapi sial, Dilophosaurus itu sudah berada di dalam mobilnya untuk menyerang Dennis. Di tempat lain, Grant berusaha menenangkan Lex yang masih syok.
Kemudian dirinya menuju ke mobil yang masih tersangkut untuk menolong tim yang ternyata baik-baik saja. Dia menyuruh tim untuk keluar perlahan karena sudah pasti mobil itu akan segera jatuh. Dan benar, tepat ketika Grant dan tim sudah sampai di bawah, mobil tersebut jatuh. Singkatnya, Ellie dan Muldoon sudah sampai di kandang T-Rex. Mereka panik karena keadaan di tempat itu sudah kacau balau dan tidak ada siapa-siapa. Sampai kemudian mereka menemukan Malcolm yang terbaring lemah. Mereka lalu membawa Malcolm ke mobil, tapi Ellie tak kunjung pergi karena masih mencari kemana perginya Grant dan anak-anak. Ketika Ellie tahu jika mobil itu jatuh ke kandang T-Rex, dia langsung mengeceknya. Tapi sayang, mereka tidak ada di sana. Di sisi lain, Malcolm menyuruh Ellie dan Muldoon untuk segera pergi. Kenapa? Karena T-Rex itu ada di belakang mereka dan dengan cepat Muldoon memacu mobil sampai akhirnya mereka berhasil selamat. Ternyata, Grant mengajak anak-anak untuk naik ke pohon besar agar terhindari dari serangan dinosaurus. Melihat Brachiosaurus ada di depan mata, anak-anak sedikit terhibur setelah mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Sementara itu, Ellie yang berhasil pulang ke laboratorium segera menemui John yang sedang menikmati makan malamnya. Dia meminta maaf karena belum berhasil menemukan anak-anak. John lalu menyampaikan jika dia hanya ingin membuat orang-orang senang, tapi ternyata impiannya itu harus hancur begitu saja. Ellie pun menegaskan jika seharusnya John tidak berusaha melawan hukum alam. Dia paham maksud baik John, tapi lebih baik lagi jika mementingkan keselamatan orang-orang yang kita sayangi. Kembali lagi ke Grant dan anak-anak, mereka yang masih tertidur pulas di pohon harus terbangun karena tiba-tiba Brachiosaurus datang untuk memakan tanaman yang ada di sana. Untung aja dinosaurus itu pemakan tumbuhan ya. Grant dan anak-anak lalu melanjutkan perjalanan dan tidak disangka mereka akan melihat telur-telur dinosaurus yang telah menetas. Grant berpikir mungkin gara-gara DNA katak yang melengkapi DNA dinosaurus itulah yang membuat kode genetiknya bermutasi. Kenapa Grant bisa berpendapat seperti itu? Karena dia teringat pada kodok Afrika yang mampu mengganti jenis kelaminnya. Sampai sekarang staf masih belum bisa memecahkan kode program milik Dennis. Jadi mau tak mau, mereka harus mematikan seluruh sistem secara manual. Karena dengan begitu, maka semua sistem akan kembali ke mode awal. Tadinya salah satu dari mereka ada yang menentang karena hal itu akan sangat berbahaya. Tapi tidak ada cara lain yang akhirnya mereka pun harus melakukannya. Terlihat komputer mulai booting untuk masuk ke kode awal. Tapi mereka masih harus menyalakan sirkuit utamanya agar seluruh sistem bisa berjalan dengan sempurna. Karena sirkuit utamanya ada di ujung gedung, Ellie dan Muldoon lah yang akan pergi ke sana. Setelah bersiap dengan membawa senjata yang ada, mereka pun berangkat. Terkejutnya Ellie dan Muldoon ketika melihat kandang raptor telah hancur dan sudah sangat dipastikan para raptor itu sudah berkeliaran sekarang. Muldoon yang sadar jika ada raptor yang akan berdekat langsung menyuruh Ellie untuk segera masuk ke ruang sirkuit dan menutup pintunya. Di tempat lain, Grant dan anak-anak berusaha bersembunyi ketika melihat segerombolan burung purba lari menghindari sesuatu. Ternyata itu adalah ulah T-Rex. Untung saja keberadaan mereka tidak diketahui dan setelah situasi kembali aman, mereka pun pergi. Tidak lama mereka sampai di sebuah pagar. Setelah memastikan jika pagar itu tidak mengalirkan tegangan listrik, Grant menyuruh anak-anak untuk memanjat. Kembali ke Ellie yang berhasil sampai di ruang sirkuit utama, sesuai panduan dari John, Ellie mulai menyalakan semua tombol satu persatu. Hal itu bersamaan dengan tim yang masih memanjat pagar. Grant yang tahu jika sebentar lagi listrik akan dinyalakan, menyuruh tim untuk meloncat. Tapi semua itu terlambat, tim pun harus tersetrum lalu terpental jauh. Untung Grant bisa dengan cepat memberikan pertolongan pertama sampai tim bisa sadar kembali. Ellie sekarang senang karena listrik kembali menyala. Tapi tiba-tiba seekor raptor berusaha menerkam Ellie. Untung saja dia berhasil lolos lalu keluar dari tempat tersebut. Hal yang sama pun terjadi pada Muldoon.
Dia masih berjaga di luar, tapi karena tidak hati-hati, dirinya sampai tidak sadar jika ada raptor di sampingnya. Grant dan anak-anak kini berhasil sampai ke gedung utama, tapi kemudian Grant meninggalkan mereka sementara untuk mencari yang lain. Ketika anak-anak sedang sibuk makan, tiba-tiba saja mereka sadar jika para raptor datang. Tim dan Lex pun langsung bersembunyi di dapur, tapi sial, raptor itu ternyata sangat pandai sampai bisa membuka pintu. Dia lalu memanggil raptor yang lain untuk menangkap anak-anak. Ketika tim hampir saja ketahuan, Lex berusaha untuk mengalihkan perhatian, tapi dia malah hampir diterkam. Tim lalu memiliki ide untuk menjebak raptor di ruangan pendingin. Setelah melakukan usaha yang cukup melelahkan, mereka pun berhasil. Keduanya lalu pergi dan berpapasan dengan Grant dan Ellie dan pergi ke ruang kontrol untuk mengaktifkan sistem. Tapi karena raptor itu terlalu cepat, Grant dan Ellie berusaha untuk menahan pintu sedangkan Lex dan tim mengaktifkan sistem keamanannya. Setelah keadaan sudah aman, Grant langsung menghubungi John untuk mengirimkan helikopter kepadanya, tapi tiba-tiba saja raptor datang dengan membobol kaca. Dengan cepat, Grant, Ellie, dan anak-anak naik ke atap hingga sampai ke ruang utama gedung. Tapi tetap saja, para raptor itu tidak lelah mengejar mereka. Bahkan kini mereka harus terkepung di antara para raptor yang kelaparan. Sesaat sebelum diterkam, T-Rex muncul dan langsung menerkam raptor lebih dulu. Grant dan yang lain segera memakai kesempatan itu untuk kabur tepat ketika John datang untuk membawa mereka ke pangkalan helikopter. Tiba di sana, John nampak tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi dengan cagar alamnya. Tapi untung mereka bisa pulang dengan tenang dan film pun berakhir. Film ini tuh udah ditonton berulang-ulang tapi tetap nggak ada rasa bosannya tahu. Masih tetap kerasa tegangnya. The best lah. Emang sampai kapanpun tuh jangan pernah coba-coba melawan hukum alam lah. Zaman kita sama mereka itu udah beda, nggak akan pernah bisa disatuin. Next, kalian bisa request film dengan DM di IG Mbak Yani ya lor. Kami mengucapkan matur nuwun, and see you.